Organ reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu skrotum, berupa kantong longgar dari kulit, fasia dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Skrotum berjumlah sepasang. Setiap skrotum berisi satu testis. Yang kedua yaitu testis, sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Yang ketiga yaitu saluran reproduksi yang terdiri atas epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang keempat yaitu kelenjar aksesori yang terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Dan yang terakhir adalah penis, yang berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Nah, selanjutnya yaitu hormon kelamin laki-laki. Yang pertama yaitu hormon testiskular yang terdiri atas testosteron, androstenedion, dihidrotestosteron, dan inhibin. Yang kedua yaitu hormon hipofisis yang terdiri dari FSH dan LH. Dan yang terakhir adalah hormon hipotalamus yang terdiri dari GnRH. Selanjutnya yaitu gametogenesis pada laki-laki atau yang disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis memiliki 4 tahap, yaitu mitosis, meiosis, spermiogenesis, dan spermiasi. Organ reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ovarium, yang berfungsi sebagai tempat oogenesis dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu tuba Fallopi yang berjumlah sepasang serta berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Yang ketiga yaitu uterus, organ tunggal berongga dan berbentuk seperti buah pir terbalik. Yang keempat yaitu vagina yang berfungsi sebagai organ kopulasi dan jalan aliran menstruasi. Yang terakhir yaitu vulva yang terdiri atas beberapa bagian yaitu mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vestibula, orifisium uretra, dan mulut vagina. Selanjutnya yaitu hormon kelamin wanita yang antara lain adalah estrogen, progesteron, LH, FSH, GnRH, HCG, laktogen plasenta, tirotropin korionik, relaksin, prolaktin, oksitosin, CRH, dan prostaglandin. Selanjutnya yaitu gametogenesis pada wanita atau yang disebut dengan oogenesis. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum menopause. Oogenesis pralahir di mana oogonium berproliferasi melalui pembelahan mitosis selama kehidupan janin dan menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Selanjutnya, oogenesis pasca lahir. Pada saat lahir, jumlah folikel primordial dalam ovarium sekitar 2 juta. Dan yang terakhir, oogenesis pasca pubertas. Pada masa pubertas, hormon GnRH yang dihasilkan hipotalamus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder. Setiap bulan dihasilkan 20-50 folikel sekunder, tetapi hanya satu yang matang untuk diovulasikan. Selanjutnya siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi dua, yaitu siklus ovarium dan siklus endometrium uterus. Pada siklus ovarium terbagi menjadi dua, yaitu fase folikel dan fase luteal. Pada fase folikel di awal siklus, hipotalamus menyekresikan GnRH yang membuat hipofisis anterior untuk menyekresikan FSH dan LH. Kemudian folikel primer yang memiliki reseptor FSH dan LH mulai menyekresikan estrogen. Peningkatan estrogen dalam plasma darah akan menghambat FSH dan LH. Kadar estrogen yang terus meningkat pada pertengahan fase folikel menyebabkan hipofisis meningkatkan produksi LH. Puncak LH menimbulkan efek terhadap folikel utama, yaitu oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder. Yang kedua yaitu fase luteal. Pada fase ini, folikel graf yang ditinggalkan oosit sekunder berubah menjadi korpus luteum.
Korpus luteum selanjutnya memproduksi progesteron dan sedikit estrogen. Peningkatan kadar progesteron dan estrogen dalam plasma darah berefek umpan balik negatif terhadap LH dan FSH, sehingga kadar FSH dan LH menurun. Penurunan kadar estrogen dan progesteron tersebut menyebabkan berkurangnya efek umpan balik negatif terhadap hipofisis. Dan siklus kedua yaitu siklus endometrium uterus yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Zigot merupakan sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Selanjutnya yaitu kehamilan atau gestasi. Setelah terjadi fertilisasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Janin dilindungi oleh beberapa membran, yaitu amnion, saccus vitellinus, chorion, dan allantois. Selanjutnya yaitu persalinan atau partus. Persalinan adalah proses kelahiran bayi. Persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH. Persalinan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dilatasi serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Anak kembar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kembar fraternal dan kembar identik. Kembar fraternal adalah terbentuknya zigot berasal dari sel telur yang berbeda. Kembar identik terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang kemudian menghasilkan satu zigot dan zigot tersebut membelah menjadi 2 janin. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu estrogen, progesteron, HPL, prolaktin, somatomotropin, dan oksitosin. Yang pertama, gangguan sistem reproduksi wanita, seperti dismenor, kanker payudara, amenor primer, amenor sekunder, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan sistem reproduksi laki-laki seperti disfungsi ereksi, kanker penis, uretritis, dan lain-lain. Yang pertama, amniosentesis, yaitu teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Yang kedua adalah USG, yaitu teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi dalam rahim ibu. Dan yang terakhir adalah bayi tabung, yaitu metode yang dilakukan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Terdapat beberapa metode untuk keluarga berencana atau KB, seperti kontrasepsi alami, coitus interruptus, kontrasepsi kimiawi, metode sawar mekanis, pencegahan ovulasi, dan penghambatan implantasi.